Kira-kira Attack on Titan bisa tayang di Indonesia nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Hai deh. Oke, sorry banget sebelumnya karena gue jarang upload, karena saat ini gue lagi, alhamdulillah lagi ada kerjaan yang cukup menyita waktu, yaitu ngerjain film K-drama, K-drama. Yoi, lagi ngerjain K-drama yang agak ngejar gitu jam tayangnya. Dan sebelumnya gue mau ngucapin juga selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakannya dengan tuntas dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut. Oke, seperti di komentar-komentar juga banyak banget yang bilang, katanya, "Bang, Attack on Titan gitu kan." Oke, di sini gue mau bahas-bahas sedikit aja. Kira-kira bisa nggak sih Attack on Titan itu tayang di Indonesia gitu, dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini tentang penyiaran dan lain-lain. Kita bahas bareng-bareng, oke? Ya, jadi pertama, Attack on Titan itu atas Shingeki no Kyojin. Gue juga suka banget sama anime ini. Walaupun gue nggak baca manganya, jadi kalau misalkan dibilang gue adalah penikmat animenya doang, kalau manganya gue nggak baca. Jadi kalau misalkan di Facebook atau di media sosial ada tentang spoiler dan lain-lain tentang akhir dari Attack on Titan, langsung gue scroll aja. Dan gue seneng banget sama karyanya Bang Haji ya, Bang Haji apa gitu, Isama Haji apa, pokoknya Bang Haji lah yang biasa disebutnya. Pertama, komik ini atau anime ini dia bergenrenya adalah remaja ke dewasa. Oke, jadi bukan, menurut gue genrenya ini bukan untuk penonton anak kecil menurut gue. Setelah gue ngikutin banget dari awal banget season 1 sampai season 4 kemarin yang ternyata dibagi 2 juga. Itu genrenya adalah genre dewasa atau genrenya remaja lah istilahnya. Nah, apakah bisa tayang dengan genre seperti itu? Bisa, tapi kemungkinannya kecil banget. Karena di sini di Indonesia sekarang mereka itu menganggap, seperti gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya, kartun adalah tontonan anak kecil. Mereka menganggapnya seperti itu, padahal tidak semuanya seperti itu kan. Namanya anime ataupun kartun Amerika ya, dia pokoknya kartun lah istilahnya. Tidak semuanya untuk anak kecil saja. Jadi ada juga untuk remaja, bahkan untuk dewasa. Gitu kan. Jadi saat ini tuh di Indonesia mungkin karena pengurusnya juga belum begitu mengerti tentang hal ini, jadi tetap menganggap kartun adalah untuk anak-anak gitu kan. Dan memang di sini di Indonesia mereka itu menayangkan kartun ya memang diperuntukkan untuk anak-anak gitu kan. Jadi sebenarnya Attack on Titan itu bisa ditayangkan di Indonesia, tapi sangat amat kecil kemungkinannya. Ditambah juga dengan banyaknya adegan-adegan yang terutama di season 1 dan season 2, season 1, season 2 itu banyak banget kan namanya Titannya bertarung, terus kecrot-kecrot gitulah dengan tebasan-tebasannya itu. Kalau misalnya untuk remaja dan dewasa dia oke, ngerti gitu kan. Cuman takutnya kalau misalnya di Indonesia ini ditontonnya sama anak kecil, karena menganggap adalah anime adalah buat anak kecil, takutnya diikuti sama anak-anak yang masih di bawah umur banget gitu. Karena menurut gua, kenapa gua waktu itu pernah nyebut Kamen Rider itu adalah tontonan untuk anak kecil, ya memang untuk anak kecil. Cuman bahayanya kalau misalkan kita yang udah ngerti, yang udah remaja ke dewasa, bisa membedakan yang mana yang bisa diikuti atau yang tidak bisa diikuti dengan dengan akal yang sehat lah, mengerti ini tuh, oh yang ini tuh bohongan segala macam. Nah, cuman takutnya kalau anak kecil tidak bisa membedakan hal itu, makanya kemungkinannya kecil banget untuk ditayangkan di Indonesia. Jadi lebih baik orang gede, orang dewasa nonton film anak kecil daripada anak kecil nonton film orang dewasa gitu ya. Jadi mengerti.
Kemungkinannya sangat kecil walaupun bisa, dan mungkin tayangnya juga bakal di jam yang tidak wajar. Gitu. Dan kemudian untuk penyensorannya pasti dengan sistem yang saat ini bakal banyak yang kecewa juga jika misalkan Attack on Titan ini benar-benar ditayangkan di Indonesia dengan dubbingan. Tentu aja mungkin aja bakal ada banyak yang kecewa karena gue yakin banget sensornya itu pasti nggak ngotak beneran. Kayak misalkan ya banyak lah kalian yang udah nonton Attack on Titan di streaming tuh pasti tahu lah bagian-bagian mana aja yang mungkin akan dipotong. Dan tapi kalau misalkan di season 3 sama season 4 mungkin tidak sebanyak itu, karena di season 3 dan season 4 setahu gua tuh kebanyakan cuman ngomong doang gitu kan, adegan aksinya sedikit banget gitu kan. Jadi menurut gua season 3 dan season 4 sih aman gitu. Tapi kalau misalkan gak ngikutin dari awal kan kurang asyik gitu kan. Oke, dan juga ditambah lagi sama penggemar beratnya Attack on Titan. Tahu sendiri kan kalau misalkan seperti yang pernah gue bahas di yang sebelumnya lah, di video-video gue berikutnya, video-video gue sebelumnya. Kalau misalkan mereka udah pernah nonton terus tiba-tiba tayang versi dubbingannya, ya pasti akan banyak muncul toksik yang apaan nih, nggak cocok nih sama ini, di subtitle aja, nggak usah didubbing. Udah untung ditayangin, kalau ditayangin gitu pasti banyak yang seperti itu. Jadi ya mungkin pihak TV juga bakal mikirin untung ruginya. Dan ditambah juga kayak apa ya, kayak Naruto aja yang kemarin tayang katanya gue denger udah nggak tayang lagi, dan gue juga nggak paham masalah itu. Jadi ya lu jangan tanya ke gue lagi masalah hal itu. Gue udah sering jawab gue nggak tahu karena itu bukan bagian gue gitu kan. Jadi ya begitulah, kalaupun misalkan gua punya TV sendiri gitu, kemudian mau menayangkan Attack on Titan, gua pribadi juga karena gua penikmat anime Attack on Titan juga, jadi gua agak mikir-mikir juga nih, ditayangin kagak nih gitu kan. Ini untung nggak buat gua gitu kan. Jadi bisa tayang tapi kemungkinannya sangat amat kecil gitu ya. Semoga pembahasan kali ini bisa menjawab pertanyaan kalian di komentar yang nggak sempat gue balesin satu persatu, karena ya alhamdulillah setelah gue libur panjang kemarin karena kena si Korongjing gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai kembali lagi beraktivitas. Segitu aja mungkin penjelasan dari gue mengenai kemungkinan Attack on Titan bisa tayang apa enggak. Semoga bisa menjawab, dan terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe channel Hardidiananto, langsung aja subscribe, karena di sini kita bakal bahas apa aja. Dan mungkin kayaknya gue lagi kegandrungan main salah satu game, dan mungkin nanti gue bakal bikin sesi gaming mungkin, nggak tahu juga. Ntar kita lihat aja lah, mudah-mudahan ada waktunya. Oke deh, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hobah.